Bismillah. Nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita terakhir sampai pada perkataan seorang sahabat yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, la udhra li ahadin fi dhalalah rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalah. Kata beliau, tidak ada uzur bagi seseorang yang melakukan kesesatan yang ia sangka kesesatan tersebut sebagai petunjuk, dan tidak ada uzur bagi seseorang yang meninggalkan petunjuk sedangkan ia menyangka itu adalah sebuah kesesatan. Dan tentunya sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan lalu, bahwa apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, tidak ada uzur bagi seseorang itu setelah tegak hujah kepadanya, setelah sampainya hujah kepada orang tersebut, maka di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hujjah telah sampai kepadanya. Karena hujjah telah sampai kepadanya. Adapun orang-orang yang belum sampai hujjah kepadanya, atau dia melakukan kesalahan-kesalahan yang dia belum paham akan kesalahannya tersebut, dia tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut, meskipun kesalahannya itu termasuk kesyirikan, bahkan termasuk kekufuran. Kalau seandainya belum sampai hujjah kepadanya akan hal itu, maka dia mendapatkan uzur. Sebagaimana terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Qudamah bin Mad'un radhiyallahu anhu, di mana ketika di zaman Umar beliau menghalalkan khamr. Beliau minum, kemudian diyakini bahwa khamr itu masih halal. Kenapa? Karena dia mendengar ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-93. Allah berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu." Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh tentang apa yang mereka makan dulu. Dan khamar dulu memang dihalalkan, tapi telah diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Nah, sahabat Qudamah bin Mad'un ini dia memiliki takwil akan ayat tersebut, sehingga dia mengira bahwa ayat tersebut itu masih berlaku, padahal sudah turun ayat yang mengharamkan khamr secara total. Dan lihat sikap para sahabat ketika melihat Qudamah bin Mad'un ini, mereka memberikan uzur kepada dia. Para sahabat tidak mengkafirkannya, meskipun Qudamah tinggal di tengah kota. Diberikan uzur, kenapa? Karena belum sampai ilmu kepadanya. Sehingga padahal di situ ada Umar, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, tapi tidak ada di antara mereka yang ketika melihat kejadian tersebut langsung mengkafirkan Qudamah. Tidak ada. Barulah setelah itu disampaikan hujah terlebih dahulu kepada Qudamah
Dan alhamdulillah beliau rujuk, beliau taubat. Namun kalau seandainya Qudamah tetap berada di atas keyakinannya, meyakini bahwa khamr itu masih halal, maka tentu mereka tidak akan memberikan uzur kepada Qudamah. Ya. Intinya ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, sekalipun kesalahannya berupa kesyirikan ataupun kekufuran, maka tidak serta otomatis pelakunya itu kafir. Naam, perbuatannya kufur. Tapi kalau untuk mengatakan si fulan kafir, tidak mendapatkan uzur, maka ini harus diperinci kembali. Ya, sudah kita terangkan tentang adanya takfir mutlak dan ada takfirnya ta'yin di pertemuan yang lalu. Ya. Jadi sekali lagi, ketika ingin melebeli seseorang itu tidak mendapatkan uzur karena dia tinggal di kota, maka ini perlu ketelitian yang benar-benar teliti. Harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya dan terhindar dari penghalang-penghalang kekafiran. Ya, itu artinya memvonis kekafiran itu bukan perkara mudah, berat perkaranya. Ya, tayyib. Adapun mereka yang telah sampai hujah kepadanya, kemudian mereka tetap ya di atas hawa nafsu mereka, tidak mau mengikuti al-haq, maka mereka tidak akan mendapatkan uzur. Mereka tidak mendapatkan uzur, dan inilah maksud dari perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, faqad buyyinatil umur. Kenapa tidak mendapatkan uzur? Karena perkaranya telah diterangkan. Karena perkaranya telah diterangkan. Makanya kata Syekh Al-Fauzan di sini, na'am qad buyyinatil umur. Iya, perkaranya telah diterangkan. Ya, ilmu-ilmu telah dijelaskan oleh siapa? Oleh para rasul, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rusulan mubashshirina wa mudhirin lialla yakuna linnasi hujjatun ba'da rusul. Ya, para rasul itu diutus pertama untuk membawa kabar gembira tentang indahnya surga, membawa kabar gembira tentang pahala-pahala yang akan didapat bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa mudhirin, dan pembawa peringatan bagi mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Membawa peringatan tentang betapa bahayanya siksa api neraka, agar manusia itu tidak ada yang ngeles di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beralasan lagi setelah diutusnya para rasul. Telah diterangkan oleh para rasul. Demikian pun telah diterangkan oleh seluruh para sahabat-sahabatnya. Tidak ada satupun ilmu kecuali diterangkan oleh Nabi, dan telah diterangkan pula oleh para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, lakinnaha, kata Syekh Al-Fauzan, tahtaju ila bahthi wa ila talab. Untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan perkara yang jelas tersebut, perkara yang terang tersebut, itu membutuhkan usaha dari kita untuk mencarinya. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan memperdalam ilmu agama. Ya'khudul ilma 'anil ulama, dengan mengambil ilmu dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu. La ya'khudul ilma 'an nafsihi. Tidak boleh seseorang mengambil ilmu dari dirinya sendiri tanpa belajar kepada guru, enggak boleh. Au an mithlihi minal juhali wal muta'allimin. Atau enggak boleh juga kita mengambil ilmu dari orang-orang yang enggak ngerti juga, sama seperti kita misalnya. Kita enggak ngerti, maka jangan mengambil ilmu kepada orang-orang yang enggak ngerti sama seperti kita, enggak boleh. Cari ilmu, ambil ilmu daripada yang ngerti. Kalau kita pengen bisa bahasa Inggris, kita belajarnya kepada orang yang bisa bahasa Inggris. Apa pintar matematika? Yang bahasa Inggris kan seperti itu, ahlinya. Kenapa? Dia bisa bahasa Inggris. Atau kita pengen belajar matematika, apakah kita harus datangnya ke guru prakarya misalnya? Kan enggak, kan ada ahlinya masing-masing. Apalagi agama, maka ambillah dari ahlinya. Taib.
Au minal kutub, kata beliau. Gak boleh juga kita itu mengambil ilmu dari buku saja. Gak boleh kita mengambil ilmu dari buku saja tanpa adanya talaqi dengan guru secara langsung seperti ini. Gak boleh. Ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilmi, "Man kana syaikhuhu kutubahu fa akhta'uhu akthar min shawabihi." Siapa yang gurunya itu hanya buku saja, dia Masya Allah rajin baca. Tapi sayang, enggak pernah berguru langsung kepada gurunya. Enggak berguru langsung kepada orang yang berilmu. Dia hanya mengandalkan bacaannya saja, bukunya saja. Dia jadikan buku ini sebagai guru satu-satunya saja. Maka kata Syekh, kesalahannya orang seperti ini besar kemungkinan salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kenapa? Karena ketika dia membaca buku, sedangkan dia keliru, dia salah, enggak ada yang membenarkan. Enggak ada yang membenarkan, maka tahu dari mana dia telah keliru. Dan ini terus bertumpuk. Satu sof gagal paham, satu sof lagi gagal paham. Terus seperti itu, maka bisa jadi kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Ya, maka jangan menjadikan buku itu sebagai satu-satunya guru untuk mengambil ilmu. Gak boleh juga seperti ini. Bal ya'khudul ilma an ahlihi. Akan tetapi ambillah ilmu dari ahlinya langsung. Lianna hadzal ilma yutalaqqa 'anil ulama. Karena ilmu ini diambil langsung oleh para ulama, dari para ulama. Fal ilmu bit talaqi, maka ilmu itu dengan talaqi. Apa talaqi itu? Didikte. Ya, seperti kita ngaji Iqra, ngaji Al-Qur'an itu kan diiqra, apa dinamanya? Ditalaki, didikte, seperti itulah, seperti inilah. Ya, ini namanya talaki langsung. Ya, sehingga ketika ada buku-buku yang keliru atau perkataan-perkataan yang memang perlu diterangkan, maka bisa diterangkan oleh guru tersebut. Ya, seperti halnya tadi perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tidak ada uzur bagi orang yang melakukan kesesatan yang dianggap benar. Orang kalau nggak ada yang nerangin, ini repot. Oh, berarti Umar ini suka mengkafirkan. Umar ini nggak memberikan uzur. Kan salah paham seperti itu. Padahal yang dimaksud oleh beliau apa? Ba'da iqamatil hujjah, setelah sampai hujjah kepada orang tersebut. Ya. Walaysa bi akhdil minal kutub, dan bukan hanya mengambil ilmu dari kutub saja. Kenapa? Al-kutubu innama hiya adawatun faqat lil bahthi. Karena buku itu hanya sarana saja untuk mencari ilmu. Boleh kita membaca, boleh, silakan baca yang rajin, tapi jangan sampai kita meninggalkan majlis ilmu seperti ini. Ya. Yashrahuhal ulama, yang buku tersebut diterangkan oleh para ulama. Maka alangkah indahnya seseorang ketika menggabungkan metode ini, membaca dan talaki langsung dengan ahlinya, itu luar biasa sekali. Nikmat yang begitu besar yang tidak dimiliki oleh setiap muslim adalah seseorang bisa belajar dengan metode baca buku, pegang buku seperti ini, ditalaki, didikte oleh gurunya, kemudian dia menyimak setiap perkataan yang ada di buku itu. Masya Allah, nikmat. Ya, dan orang yang belajar dengan metode seperti itu, insya Allah faedahnya lebih besar daripada orang yang belajar tanpa membawa buku atau belajar bukan ngaji kitab, ngajinya tematik terus. Ya, ini ilmunya nggak kokoh, dipastikan nggak kokoh. Naam, membuat iman semakin tinggi, iya bisa, tapi untuk memperkokoh tidak menjamin. Kenapa? Karena belajarnya tidak sistematis. Kalau belajar buku kan enak urut, ya, dari pertama itu pasti nyambung, ada kaitannya dengan pembahasan berikutnya, sehingga metode seperti ini itu sangat disarankan untuk dipraktekkan. Ustadz, bukankah itu metode yang hanya ada di kelas-kelas, di perkuliahan, di sekolahan? Enggak. Di Arab Saudi subhanallah, mayoritas hampir di semua masjid ketika ada majelis ilmu di dalamnya itu ngajinya seperti itu. Buku dibaca oleh qorinya, yang lain nyimak. Yang pernah umroh pasti tahu.
Hampir semua masyayikh itu metodenya adalah talaki, baca kitab. Bahkan Syekh Sudais yang sebulan sekali saja ngisi di Masjid Nabawi itu baca kitab, bukan tematik. Baca kitab pakai Zadul Ma'ad kalau nggak salah. Ya, kenapa? Karena metode seperti itu adalah sunnahnya para ulama terdahulu. Maka alangkah indahnya kita melestarikan sunnah tersebut. Ya. Taib. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, amal wusulu ilal haqqi, adapun untuk mencapai kepada kebenaran, hadza yu'khadhu an ahli ilmi, maka ini diambil dari ulama langsung, ya, dengan cara apa? Talaqi wa yurwa anhum khalafan an salaf, sehingga ya diriwayatkan dari mereka orang-orang terdahulu baik dari khalaf ataupun dari para salaf, ya. Tayyib. Wa thabatil hujjah wa inqata'atil udhur. Kemudian kata Umar, ya, hujjah telah tegak maka tidak ada uzur bagi orang tadi, ya, bagi orang tadi. Ya, makanya tidak semua orang yang melakukan kesalahan itu bisa diberikan uzur, enggak semuanya. Dan tidak semua orang yang melakukan kesalahan juga enggak dapat uzur. Jadi dilihat dari kesungguhan orang tersebut. Kalau dia sudah sungguh-sungguh belajar, dia sudah sungguh-sungguh menuntut ilmu, dia sudah berusaha rajin untuk hadir di majelis ilmu, dia sudah berusaha, tapi karena keterbatasannya, subhanallah, dia terjerumus ke dalam kesalahan. Maka orang seperti itu insya Allah termasuk orang yang akan mendapatkan uzur. Kenapa? Karena ketidakmampuannya, karena ketidaktahuannya akan kesalahannya tersebut. Padahal dia sudah berusaha. Ya. Tapi orang yang nggak ada usaha, orang yang nggak ada keinginan untuk belajar memperdalam agama, dia enak-enakan malas di rumah, ya, ngikutin terus hawa nafsunya, nggak mau belajar agama, katanya kalau belajar agama nanti tambah berat hukumannya, ya. Kenapa? Karena ilmu yang dia ketahui harus diamalkan. Ada anak nggak mau mengamalkan seperti itu. Ini orang termasuk yang nggak dapat uzur, termasuk minal mu'ridin, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itulah yang tidak mendapatkan uzur. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yuhsyaru yawmal qiyamati a'ma wa yuhsyaru yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku maka dialah orang yang akan mendapatkan kesempitan di dunia. Sebagian ulama, ya, menafsirkan ayat ini ma'isyatan dhanka itu kehidupan yang sengsara di alam kubur, yaitu siksa kubur. Dia akan mendapatkan siksa kubur di alam barzakh. Dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, Rob, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku bisa melihat? Maka Allah membantah, ya, dulu engkau di dunia melupakan ayat-ayat kami. Ada majelis ilmu dekat rumah antum tapi dilalaikan. Ada orang-orang yang sudah menyampaikan kebenaran tapi anda berpaling. Sudah dekat kebenaran dekat anda, tapi justru anda yang makin menjauh dari kebenaran tersebut. Maka pada hari ini kata Allah, kami melupakan kalian. Itu termasuk orang-orang yang gak dapat uzur. Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-dini kullahu wa tabayyana lin-nasi fa'ala an-nasi al-ittiba'. Dan dikarenakan sunnah dan jamaah telah menyempurnakan urusan agama ini seluruhnya, sehingga ini menjadi jelas bagi manusia, maka kewajiban bagi manusia adalah mengikutinya. Lihat di sini perkataan Imam Al-Barbahari ini mengingatkan kita kepada poin yang pertama dan yang ketiga, atau poin yang kedua dan yang ketiga benar, tentang sunnah
itu adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Ini maksudnya. Jadi kata beliau, anna sunnata wal jamaah, dikarenakan sunnah dan jamaah, dan sunnah di sini maksudnya adalah Islam, thariqatur Rasul, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah. Makna jamaah di sini apa? Kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Ya, pondasi yang ketiga adalah apa al jamaah itu? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikuti sunnah dan jamaah atau disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka dialah orang-orang yang selamat. Ya, dialah orang-orang yang selamat. Ya, dan jalan akan kebenaran, akan keselamatan tersebut itu sudah jelas. Sudah diterangkan melalui Nabi dan melalui para sahabat-sahabatnya, itu sudah jelas. Tinggal kewajiban kita itu apa? Ittiba. Mengikuti saja. Mengikuti siapa? Mengikuti jalannya orang-orang yang selamat, yaitu al-jamaah tadi. Ya, jadi makna al-jamaah itu bukan kelompok tertentu, bukan. Ya, tapi al-jamaah itu, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tentang hadithul iftiraq, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar atau kullaha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu saja yang disebut dengan apa? Al-jamaah. Dan kita tahu bahwa makna al-jamaah di situ siapa? Sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti atau berada di atas manhajnya para sahabat Nabi. Itulah yang disebut dengan al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah. Ya, meskipun dia satu orang sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang dia di atas kebenaran meskipun dia itu hanya satu orang. Meskipun hanya satu orang. Jadi bukan patokannya itu jumlah. Kami ini golongannya jumlahnya paling banyak, saya ahlus sunnah, bukan seperti itu. Tapi lihat ideologinya, lihat amalannya sesuai tidak dengan perbuatannya para sahabat. Kalau sesuai maka mereka ahlus sunnah, tapi kalau tidak atau bertentangan dengan manhajnya para sahabat, maka mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Kemudian ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita masuk kepada poin yang ke-5. Berkata al-muallif rahimahullahu taala. Ya, di sini Syekh Al-Fauzan menyebutkan tentang dalil-dalil hadis atau ayat-ayat dan hadis tentang iftiraq, ya, tentang larangan agar jangan berpecah, kemudian tentang perintah untuk bersatu, yang ini sejatinya sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga kita tidak baca keterangan dari Syekh Al-Fauzan ini. Kita lanjut ke poin yang ke-5, di mana Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkata, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna dina innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwa agama ini hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim. Dan agama itu tidak diambil dari akal-akal manusia ataupun pendapat-pendapat mereka saja. Lihat di garis bawah di sini, agama ini itu datang dari Allah, bukan datang dari akal manusia. Wa ilmuhu indallah wa inda rasulih, dan ilmunya datang dari Allah dan Rasulnya. Fala tatba' syai'an bihawaka, maka jangan ikuti hawa nafsumu. Taib. Di sini beliau ingin mempertegas kembali bahwa agama Islam ini yang dibawa oleh para rasul itu merupakan agama yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka pahami dua hal, ya. Ada yang disebut dengan istilahnya an-naqlu, dan yang kedua adalah al-aqlu. An-naqlu ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan apa? An-naqlu. Dan an-naql ini atau wahyu ini berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia.
Allah katakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang Al-Quran tersebut berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Dirinci lagi di dalam ayat lain, hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya an-naql. Ada yang kedua, al-aqlu. Apa itu? Akal manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia ini. Fungsinya adalah untuk memahami an-naql. Memahami apa? Wahyu yang datang dari Allah. Itu akal dan fungsi akal kita seperti itu. Untuk memahami wahyu, untuk memahami ilmu. Bukan untuk menghakimi apalagi menentang wahyu. Bukan. Karena orang-orang Mu'tazilah, ya, kaum rasionalis disebut, ya, orang-orang yang selalu mengedepankan akal dibandingkan nakal, dibandingkan wahyu, ya, ini menjadi usul mereka, bahwa apa yang sesuai dengan akal mereka diambil, dan apa yang tidak sesuai dengan akal mereka enggak diambil. Itu usul mereka. Bahkan ada kaidah dari keyakinan mereka, ya, yang berbunyi, kullu nasin auhama tashbiha awilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Setiap ada nas, entah datang dari Al-Quran ataupun hadis, yang menggambarkan tentang penyerupaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, kata mereka, segera takwil. Segera takwil. Jadi tujuan mereka ketika mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagus sebenarnya. Untuk mensucikan Allah agar jangan sampai Allah itu disamakan dengan makhluk. Itu tujuan mereka bagus. Tapi caranya salah. Kenapa salah? Mereka memakai akal mereka untuk menghakimi syariat, bukan untuk memahami syariat. Sehingga kata mereka, apabila ada ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat atau nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mirip dengan makhluknya, segera takwil. Misal ketika Allah berkata, ya, membantah orang-orang Yahudi yang katanya tangan Allah itu terbelenggu, Allah bantah, bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah itu terbentang, tidak terbelenggu. Berarti Allah menetapkan kepada dirinya punya tangan, iya apa tidak? Tangan itu kan sama seperti makhluk. Manusia punya tangan, binatang punya tangan. Maka segera ketika ada ayat yang seperti ini, takwil. Palingkan maknanya kepada makna yang lain. Sehingga mereka mengartikan tangan Allah itu sebagai apa? Qudroh, kekuatan. Ya. Ketika Allah menetapkan istawa alal arsh, Allah berada tinggi di atas arsy. Oh, istawa berarti makhluk juga beristiwa dong. Segera takwil, ditakwilah oleh mereka. Istiwa bimakna istaula, kata mereka. Berada di atas, kata mereka, artinya itu adalah menguasai. Ataupun sifat-sifat yang lainnya ketika mirip dengan sifatnya makhluk, itu ditakwil oleh mereka. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau kalau nggak bisa ditakwil, kalau bingung mereka, ya, mentakwil, apalagi ditakwil kemana lagi nih, mereka bingung. Au fawwidhu, segera serahkan maknanya kepada Allah. Kata mereka seperti itu. Nah, kalau maknanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa fungsinya? Allah mengabarkan kepada kita tentang nama-nama dan sifatnya. Allah bisa melihat. Apa fungsinya kalau kembalinya penglihatan Allah itu dikembalikan kepada Allah?
Allah mengabarkan beristiwa di atas arsy. Apa fungsinya? Kalau maknanya itu hanya dikembalikan kepada Allah. Allah bisa mendengar, Allah punya tangan, Allah ketahuan dan sebagainya. Apa fungsinya Allah mengabarkan itu kepada hamba-hambanya jika maknanya itu diserahkan kepada Allah? Bukankah dengan sifat-sifat Allah kita bisa mengenal Allah? Dengan nama dan sifatnya kita bisa semakin dekat, semakin cinta kepada Allah. Itu hikmahnya. Allah melihat, Allah maha melihat, berarti Allah melihat kita dimanapun kita berada, menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Itu hikmahnya. Tapi karena mereka selalu mengedepankan akal, sehingga mereka pun menolak semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mirip dengan makhluknya. Padahal kita tetapkan sifat tersebut itu sesuai dengan maknanya. Kenapa? Karena enggak mungkin sifat Allah itu sama dengan makhluknya. Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Si Allah itu enggak sama dengan apapun. Ya. Dan inilah yang diimani, yang diyakini oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Sehingga tidak ada di antara para sahabat ketika Nabi mengabarkan tentang ayat yang berbicara bahwa Allah beristiwa di atas arsy, enggak ada yang mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana Allah beristiwa? Kalau beristiwa itu seperti apa?" Enggak ada seperti itu. Mereka pahami sesuai dengan konteks hadisnya, konteks ayatnya. Makanya Al-Hafidh Al-Hakami dalam kitabnya Sulamul Wusul ila Ilmil Wusul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul, beliau membuat kaidah yang begitu jelas, subhanallah. Kata beliau, kullu ma lahu minas sifati athbataha fi muhkamil ayati aw sahha fi maqalahu ar-rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Semua yang datang menjelaskan tentang sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan dibenarkan oleh Nabi, tugas kita itu satu, mempercayai dan meyakininya. Numirruha sarihatan kama atat ma'atiqadina lima lahu iqtadat min ghairi ta'rifin wala ta'tilin wa ghairi takyifin wala tamthilin. Kata beliau, kita imani sesuai dengan zahirnya. Tampaknya Allah mengabarkan punya tangan, ya sudah punya tangan. Kita pahami seperti itu. Tanpa mentakhrif. Apa takhrif itu? Menyelewengkan dari makna yang sesungguhnya kepada makna yang lain. Sebagaimana tadi, tangan diartikan kudrah. Wala ta'til, atau enggak pula mengingkarinya. Wa ghairi takyifin, atau juga tanpa mempermisalkan atau menanyakan bagaimana sih tangan Allah itu, enggak boleh seperti itu. Wala tamthilin, atau tidak boleh menyerupakan tangan Allah itu dengan makhluknya, enggak boleh seperti itu. Ini kaidah yang hendaknya kita jadikan acuan terkait tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa tahrif, ta'til, tamthil ataupun takyif. Makanya ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala duduk-duduk di majelis ilmunya, di majelis ilmu, datang seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah itu beristiwa di atas arsy. Tayyib. Lalu bagaimana Allah beristiwa, kata dia? Ya, bagaimana Allah itu beristiwa? Perlu difahami makna istiwa secara bahasa ini disebutkan di dalam beberapa ayat. Di antaranya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 13. Surat Az-Zukhruf ayat 13. Allah katakan, litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, ayat yang menjelaskan tentang perintah baca doa naik kendaraan. Antum kalau naik motor, naik sepeda, naik mobil baca doa enggak? Doanya apa? Nah, ini antum bisa lihat di surat Az-Zukhruf ayat 13. Kata Allah, litastawu ala zuhurihi, agar kalian ketika di atas tunggangan kalian, tadhkuruna ni'matar rabbikum,
ingatlah terhadap nikmat tersebut. Idza stawaitum alaih, dan jika sudah berada di atas tunggangan, sudah berada di atas kendaraan, jangan lupa baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini doa naik kendaraan. Diamalkan ya. Singkat satu baris tapi subhanallah. Bagus. Subhanalladzi, maha suci Allah, sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan tunggangan-tunggangan ini. Karena dahulu tunggangannya berupa apa? Onta, jaran, apalagi keledai, itu tunggangan-tunggangan zaman dahulu. Ya, maka kita pun memuji Allah, maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini, menundukkan binatang-binatang ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang sebelumnya kami enggak bisa menundukkannya. Ya. Jadi kita berada di atas tunggangan tersebut itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya di sini Allah menggunakan idastawaitum, apabila engkau berada di atas. Berarti istiwa itu artinya apa? Di atas. Artinya di atas. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 28, Allah katakan, fa idzastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salam, lalu Allah katakan kepada beliau, idzastawaita fa idzastawaita anta, apabila engkau sudah berada di atas, wa man ma'aka, dan orang-orang yang bersamamu sudah berada di atas fulk, di atas perahu, maka katakanlah, kata Allah, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ya, berarti makna istiwa itu apa, ikhwah? Berada di atas. Ya, tinggal di atas apa? Pasti ada keterusannya. Makanya istawa itu adalah fiil. Ya. Ya, kata kerja yang membutuhkan apa? Objek ya. Ya, taib. Fiil dan fa'il membutuhkan fiil, fa'il dan maf'ulun bih. Taib. Berarti makna istiwa itu adalah berada di atas. Makanya makna istawa itu juga ala wartafa, tinggi, berada di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu berada tinggi di atas arsy. Orang tersebut berkata kepada Imam Malik, wahai Imam, kaifa istawa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Laki-laki tersebut bertanya, bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik mukanya beda, marah, gerutu. Kenapa? Ini orang bertanya sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Enggak ada riwayat dari para sahabat satupun yang ketika mendengar ayat ini kemudian bertanya kepada Nabi, kaifa istawa? Enggak ada, sehingga ini membuat Imam Malik marah. Maka Imam Malik pun mengatakan kepadanya, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu apa? Ma'lum. Bisa difahami artinya. Berada di atas itu seperti apa? Ya seperti itu. Bisa difahami oleh akal kita. Ma'lum. Wal kaifu majhul. Adapun bertanya tentang bagaimana, ini tentu tidak diketahui karena kita tidak pernah melihat Allah. Karena kita nggak pernah melihat Allah, maka nggak mungkin otak kita bisa membayangkan Allah itu seperti apa ketika beristiwa di atas arsy, iya apa tidak? Karena gini ikhwah, akal manusia ketika memiliki tasawur, ketika memiliki gambaran, itu tidak lepas dari tiga. Pertama, orang tersebut pernah melihatnya, pernah melihat sehingga dia terbayang di dalam benaknya. Atau yang kedua, dia melihat yang semisalnya sehingga dia pun ya membayangkan, oh mirip seperti itu. Atau yang ketiga, dia hanya mendengar berita-berita saja tanpa melihat secara langsung benda tersebut. Ya. Baru seseorang itu bisa memiliki apa? Gambaran. Tapi kalau seseorang itu enggak pernah mendapatkan ketiga-tiganya, bagaimana seseorang itu bisa melakukan tasawur? Lihat penerapannya. Allah Subhanahu wa taala ya, itu terkait tentang perkara gaib, ya apa tidak? Iya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala
tidak memperlihatkan bagaimana Allah beristiwa. Ini pertama. Allah nggak memperlihatkan atau nggak menampakkan bagaimana Allah itu beristiwa. Wong Allah nggak bisa dilihat di dunia. Paham ya? Sehingga seseorang nggak mungkin bisa menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah juga ya dalam Al-Qur'an alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui perkara-perkara gaib dan Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun. Illa man irtada minar rusul, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Ya. Itu pun hanya sedikit. Ataupun Allah juga tadi yang kedua tidak memperlihatkan yang semisalnya. Ya, yang semisalnya enggak diperlihatkan. Hanya saja yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada kita. Memberi kabar bahwasanya Allah itu punya sifat-sifat, punya nama-nama dan sifat-sifat, tanpa memperlihatkan bagaimana sifat itu secara detail. Paham ya? Maka kita imani apa yang dikabarkan oleh Allah dan kita diam terhadap apa yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam perkara gaib enggak boleh kita menerka-nerka, termasuk juga ketika ya Allah dan Rasulnya mengabarkan tentang surga. Surga itu sifatnya seperti ini, seperti ini. Neraka itu sifatnya seperti ini, seperti itu. Siksa kubur itu gambarannya seperti ini. Apakah Allah memperlihatkan langsung gambaran surga? Apakah Allah memperlihatkan langsung tentang siksaan neraka, tentang siksaan kubur? Kan tidak, iya apa tidak? Enggak memperlihatkan. Maka enggak boleh kita menggambar-gambar tentang surga, yang gambar surga seperti ini, seperti itu, atau bahkan dibuat film, itu tidak boleh seperti itu. Itu namanya rajman bil ghaib, menerka-nerka perkara gaib. Ya, dibuat film surga itu sungainya seperti ini. Ya. Ada gambarnya, itu nggak boleh seperti itu. Tahu dari mana gambarnya seperti itu? Allah hanya mengabarkan sifat surga seperti ini dan seperti itu, tanpa memperlihatkan secara jelas wujudnya, sifatnya seperti itu. Enggak. Dan perkara akhirat itu pasti berbeda dengan perkara dunia, meskipun namanya sama. Makanya lagi viral itu ada film tentang siksa kubur atau siksa neraka, itu judulnya, lupa. Ya, siksa dalam kubur. Digambarkan siksa kubur itu seperti itu, seperti itu. Itu namanya rajman bil ghaib, menerka-nerka alam gaib. Enggak boleh seperti itu. Ya. Gambar-gambar juga itu nggak boleh seperti itu. Kita imani tanpa membayangkan atau menggambarkan, mempertanyakan sifat itu secara detail, nggak boleh. Paham ya? Ya, ini dalam mengimani ilmu gaib. Ya. Taib. Makanya kemudian contoh lain misalnya di dalam surat As-Saffat ayat ke-64 dan 65. Allah katakan innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh ya pada pohon itu keluar, ya pohon itu keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pohon tersebut tangkainya itu seperti apa? Kepala-kepala setan. Ya, di sini disifati bahwa pohon tersebut ya yang berbuah zakum, ya, pohon tersebut disifati itu tangkainya seperti apa? Kepala-kepala setan. Di sini Allah mengabarkan seperti itu, kepala setan. Tapi Allah tidak menggambarkan secara jelas gambaran kepala setan itu seperti apa. Maka kita nggak boleh menggambarkan setan itu ada sungunya ke sini atau ke depan melengkung atau bahkan sungunya kayak badak maju. Nggak boleh seperti itu. Ya, kenapa? Karena Allah nggak mengabarkan secara detail, hanya saja mengabarkan secara umum. Ya, seperti kepalanya setan. Berarti setan itu punya kepala. Ya. Tapi jangan digambarkan secara detail yang tidak digambarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya.
Kembali kepada kisah Imam Malik tadi ketika ditanya oleh laki-laki yang berkata kepadanya, "Kaifastawa?" Bagaimana Allah itu beristiwa? Imam Malik pun marah dan mengatakan, "Istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib." Mengimaninya adalah wajib, wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana Allah beristiwa itu bid'ah. Kemudian kata beliau, "Wa ma araka illa sahibu bid'ah." Tidaklah aku memandangmu wahai orang yang bertanya demikian itu kecuali pelaku bid'ah. Lalu Imam Malik pun memerintahkan orang tersebut untuk pergi dari majelisnya. Ya, diusir oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Padahal orang tadi ingin bertanya sesuatu yang dianggap ilmu padahal bukan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabahum ulul urfan. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Merekalah orang-orang yang berilmu. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yi fulan. Termasuk bentuk kebodohan. Ya, bukanlah ilmu itu mempertentangkan kebodohan, mempertentangkan akal kalian ya antara Rasulullah dengan pendapat fulan, mempertentangkan antara ucapan Rasul dengan ucapan fulan. Ya. Tayyib. Ya, makanya ada kisah yang menarik, ikhwan azanillahu wa iyyakum, dikisahkan atau disebutkan di dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang seseorang yang bernama Abu Ja'far Al-Hamadani ma'a syaikhihi Al-Juwaini rahimahullahu taala. Jadi ketika Imam Al-Juwaini ini menyampaikan pelajarannya di hadapan murid-muridnya, lalu sampai kepada pembahasan bahwa Allah itu bukan di atas arsy. Allah itu bukan di atas arsy. Ya. Maka ada muridnya yang berdiri yang bernama Hamadani ini atau Abu Ja'far Al-Hamadani bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, da'na min dzikril arsy." Okelah Syekh, kita menetapkan Allah itu enggak ada di atas arsy, tidak beristiwa di atas arsy. Allah itu ada di mana-mana. Thayyib, kita menetapkan demikian, kata beliau. Fa akhbirni an hadhihi ad-darurati allati najiduha fi qulubina. Tapi tolong jawab ya dilema yang kita alami ketika kita mendapatkan kesusahan. Kemudian kita berdoa kepada Allah, justru hati kita mengarahkan Allah itu ada di atas. Kenapa hati kita yang kita yakini Allah itu bukan di atas arsy tapi ada di mana-mana, kenapa hati kita tidak mengarahkan Allah itu ada di samping kanan, Allah itu di samping kiri? Kenapa enggak ke situ? Hati kita mengarahkannya enggak ke situ, tapi justru hati kita itu mengarahkannya kemana? Ke atas. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Allah itu bukan di atas arsy, apa jawaban syekhnya? Fasaraha Abu Ma'ali wa la tama ala arsy wa la tama ala ra'sihi. Imam Al-Juwaini mengatakan sambil nepuk-nepuk pipinya, hayyarani Hamadani. Hayyarani Hamadani. Ini Hamadani bikin saya bingung. Hamadani ini bikin saya bingung, nggak bisa jawab. Dan subhanallah, setelah itu beliau pun rujuk dan bertobat dan meyakini bahwa Allah itu ada di atas arsy. Itu fitrah manusia. Ketika kita pengen meluangkan atau mengeluh kesahkan hajat kita di hadapan Allah, kita angkat tangan kita menunjukkan Allah itu ada di atas langit. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah akidah yang mudah, sesuai fitrah. Ya, dan itulah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Taib.
Ikhwa azani Allah wa iyyakum, adapun tadi orang-orang Mu'tazilah mereka mengedepankan akal mereka, ya, sehingga mereka menolak Allah itu di atas arsy. Taib, insyaallah nanti kita baca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja ini saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.